Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia yang dirahmati Allah? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz Hilman Fauzi. Hilman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Hilman? Alhamdulillah sehat walafiat. Senang melihat Ahilman sehat, mudah-mudahan juga senantiasa juga berbagi ilmu ya setiap hari kepada pemirsa CNN Indonesia. Nah pemirsa, tema yang hari ini kita akan bahas juga Ahilman adalah terkait pedihnya azab kubur. Ya. Subhanallah. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung Ahilman. Ya. Kita sudah tahulah setidaknya mungkin pernah membaca ayat Al-Quran, kemudian mungkin membaca hadis bahwa rasa-rasanya azab kubur itu memang sangat pedih. Ya. Tapi realita di lapangan memang kita melihatnya tuh banyak sekali mungkin saudara-saudara kita, mungkin kita juga yang masih bergelimang dengan dosa gitu ya. Yang rasa-rasanya kayaknya juga kok jadinya nggak takut ya sama azab kubur. Tanggapan Anda gimana? Iya, pertama sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan pedihnya azab kubur. Saya kira yang pertama kita harus berlindung kepada Allah. Agar kita dijaga dari siksa kubur. Maka ada satu doa, yang doa ini diselipkan di akhir bacaan sholat kita sebelum salam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wa min adzabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, kan gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahanam. Dan aku berlindung dari siksa kubur. Aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku pun berlindung dari fitnahnya masihid dajjal. Itu ada doa tuh. Ya kenapa doa itu dilantunkan? Agar kita benar-benar minta kepada Allah. Karena yang bisa melindungi kita dari pedihnya siksa kubur hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa, boleh diamalkan doa yang tadi, jangan sampai kita lupakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan istilahnya apa ya? Perisai ya. Perisai. Agar pada akhirnya nanti kita terjaga dari pedihnya siksa kubur. Sebelum salam, setiap sholat ya Ahilman ya. Nah sekarang bicara tentang azab kubur. Naudzubillah. Pedihnya luar biasa. Satu kali dikisahkan sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an itu punya kebiasaan berjalan atau berziarah ke kubur gitu. Nah beliau itu kalau berdiri di depan kuburan suka nangis. Ya, saking derasnya tangisannya seringkali membasahi jenggotnya karena deras gitu. Maka satu kali sahabat lain bertanya kepada sahabat Utsman bin Affan, wahai Utsman, kenapa engkau menangis begitu? Aku perhatikan ketika engkau diceritakan surga dan neraka, engkau tidak menangis gitu. Tapi saat engkau berdiri di depan kuburan, aku melihat engkau menangis terseduh-seduh. Apa jawaban Utsman bin Affan? Wahai sahabat, sesungguhnya aku mendengar dari Rasulullah SAW bahwa alam kubur itu adalah persinggahan pertama sebelum engkau bertemu dengan alam akhirat. Selamatnya engkau di alam kubur, maka akan menggambarkan selamatnya engkau di alam akhirat. Pedihnya siksa kubur yang engkau dapatkan, maka sepedih itulah nanti bahkan lebih besar yang akan kamu dapatkan di akhirat. Jadi ternyata azab kubur atau siksa kubur itu adalah tahapan pertama gitu istilahnya. Pemanasan. Persinggahan. Makanya kalau kuburannya aman, alam kuburnya aman, insya Allah kesananya lebih mudah. Karena yang paling berat ini kan. Maka kita benar-benar berharap kepada Allah agar dihindarkan dari siksa kubur yang sangat pedih gitu. Ya tentu nanti ada amalan-amalannya. Nah hanya yang jelas, yang perlu kita pahami bahwa alam kubur itu pasti akan datang. Kita harus meyakini itu. Harus meyakini itu. Sebagaimana pernah kita bahas Mbak Mila, manusia itu kan hidup setidaknya mengalami 12 tahapan. Iya. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam kiamat, yang keenam alam dibangkitkan,
Yang ketujuh, alam dikumpulkan. 8, alam ditimbangkan. 9, alam dihitungkan. 10, alam diberikan pertolongan. 11, alam diperjalankan di sebuah jembatan. 12, baru alam ditentukan surga dan nerakanya. Panjang. Masih panjang. Alam dunia yang kita jalani hari ini bukan akhir kehidupan. Ini baru tahapan ketiga. Besok ketemu dengan alam kubur, boleh jadi. Nextnya alam kiamat, dihancurkan semua. Siap, ya Allah. Yaumul ba'ath, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul safa'ah, yaumul sirat. Sampai nanti yaumul akhirah, kita ditentukan surga dan nerakanya. Maka kita harus yakin bahwa alam kubur itu pasti akan datang. Maka wajar ketika Nabi bertanya, siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Nabi menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Ketika manusia meninggal, masuk ke alam kubur, akan ada 3 yang mengikutinya. 2 balik lagi, 1 ikut ke dalam. Apa yang 3 itu, Ustadz? Keluarganya, hartanya, amalnya. Dari 3, 2 kembali, 1 ikut bersamanya. Apa yang akan kembali? Keluarga kembali, harta kembali. Yang akan ikut bersamanya adalah apa? Amal perbuatan. Maka pada akhirnya, kalau kita ingin terhindar dari siksa kubur dan ingin diringankan siksa kubur kita, maka di antara bekalnya adalah amal yang harus dihadirkan. Nanti kita bahas seperti apa amal-amalnya. Baik, tapi Ahilman ini juga jadi pertanyaan. Yang menjadi penyebab azab kubur itu apa ya? Singkat aja, mungkin nanti pembahasan akan lebih jauh di segmen berikutnya. Singkat aja, penyebabnya apa? Ya tentu karena kurangnya amal yang dihadirkan. Kurangnya amal. Ya. Kurangnya ketaatan yang disuguhkan. Kurangnya ketakwaan yang dipersembahkan dalam hidup. Maka itu yang nanti akan menjadi salah satu penyebab siksa kubur. Makanya nanti kan, seseorang tuh di alam kubur akan diisi dengan berbagai amalnya. Di bagian atasnya ada pintu sholat. Di bagian samping kiri kanannya ada pintu puasa, ada pintu zakat. Yang di bawahnya ada pintu amal-amal kebaikan kecilnya. Kemudian nanti dia bertanya, di atas aku tidak melihat sholatmu. Di samping aku tidak melihat puasamu. Tidak melihat zakatmu. Di bawah aku tidak melihat amal kebaikanmu. Maka itu yang tidak dihadirkan nanti jadi penyebab siksa kubur. Sisi lain, aku lihat dosamu banyak, gibahmu ada, julidmu ada. Terus apalagi perbuatan burukmu ada. Itu sekiranya gambaran sederhana yang akan menjadi pengamat. Makanya tidak ada amalan yang bisa meringankan atau bahkan menghilangkan. Masya Allah. Nanti kita bahas ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan dengan tema pedihnya azab kubur ini masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pedihnya azab kubur. Ahilman, kita lanjutkan lagi. Tadi soal penyebab, ya pastilah ya, orang tuh mendapatkan azab kubur karena mungkin dosanya yang dia perbuat, amalan-amalan soleh yang mungkin jarang juga nggak dilakukan gitu. Tapi ternyata ada dosa-dosa kecil juga yang bisa menyebabkan azab kubur ya, Ahilman. Iya, tadi kembali kepada pertanyaan awal ya. Apa yang membuat seseorang itu mendapatkan siksa kubur? Yang pertama, ya karena ketaatan yang tadi hadirkan. Atau yang kedua karena ya larangan, kemaksiatan dan dosa yang malah dihadirkan gitu. Sehingga poinnya, jika kita ingin dihindarkan dari siksa kubur, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dan tinggalkan kemaksiatan kita kepada Allah. Itu kunci utamanya. Nah, kalau kita bicara amalan yang harus kita perhatikan sehingga kita terhindar dari siksa kubur, apa ya, tentu amalan yang tidak baik harus dijauhkan. Satu kali kan dikisahkan baginda Nabi itu pernah lewat ke sebuah kuburan ya, kedua kuburan. Nah, tapi kemudian baginda Nabi mendengar bahwa di dalam kuburan itu mereka sedang disiksa. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa mereka bisa disiksa demikian? Rasul menjawab, mereka itu disiksa karena perbuatan yang mereka lakukan, yang boleh jadi dianggap kecil tapi berdampak pada siksa kuburnya. Apa?
Nah, kuburan yang pertama karena ada di antara mereka yang menyepelekan percikan air dari buang air kecilnya, atau mungkin tidak sempurna ketika dia membersihkan bekas daripada air kencingnya. Nah, sedangkan ada yang kedua, kuburan yang kedua karena orang itu adalah orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba. Gitu. Nah, terus tiba-tiba baginda Rasul dikisahkan beliau mengambil pelepah kurma yang basah, kemudian menancapkan di masing-masing kuburan itu. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Aku berharap di antara mereka diampuni oleh Allah, ya, sampai pelepah kurma ini kering. Dua poinnya. Satu, segera bertobat kepada Allah. Mumpung selagi kita masih hidup, maka segera bertobat, segera minta ampun. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti berbuat baik. Kita nggak pernah tahu sisi kebaikan mana yang akan meringankan siksa kubur kita nanti. Ya, makanya Nabi menggambarkan dengan menancapkan pelepah kurma yang basah. Mungkin terkesan sederhana, tapi ingin menggambarkan kepada para sahabat, satu, yang tadi segera bertobat, minta ampun kepada Allah. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan dirimu agar terbebas daripada siksa kubur. Makanya sekarang, kalau kita diberikan kelapangan dalam urusan harta, berinfaklah, bersedekahlah. Karena ternyata banyak orang yang sudah mati, minta dihidupkan kembali, mintanya apa? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, aku ingin bersedekah dan ingin menjadi orang yang soleh. Maka jadilah orang baik. Karena hanya orang baik yang akan mendapatkan kebaikan itu. Semoga Allah mudahkan ya Ahilman, kita amin, untuk senantiasa beramal soleh, berbuat baik. Ahilman, jadi kalau kita bicara penggambaran azab kubur itu seperti apa ya Ahilman ya? Dahsyat lah ya. Ya dahsyat lah. Dan tentu gambarannya kan digambarkan ada orang yang ketika di alam kubur dia mendapatkan ketenangan. Ada. Nikmat kubur. Siapa mereka? Orang soleh. Tapi ada orang yang ketika di alam kubur itu mendapatkan siksa. Siapa mereka? Ya, berarti orang yang membangkang kepada Allah. Orang yang maksiat kepada Allah. Ada orang yang ketika sakaratul maut pun udah tenang. Dari awalnya itu kan. Tenang. Jembatannya itu ya. Ada yang mudah mengucapkan kalimat Allah. Bahkan sempurna. La ilaha illallah. Allah, Allah. Jadi saat dijemput pun sudah tenang. Karena udah digambarkan bahwa nikmat kubur yang dia dapatkan. Bahkan ada yang tersenyum kan. Tapi ada yang dalam keadaan sakratul maut pun dalam keadaan susah. Kenapa? Karena sudah dihadapkan dengan gambaran bahwa yang sebegitu pedihnya, mengerikan. Kemudian dibersihkan, dibawa ke kuburan. Saat keluarganya menghantarkan, kendaraannya menghantarkan, setelah itu dia pergi. Dia sendiri tiba-tiba di alam kubur itu kan. Orang beriman, orang soleh, terang dia. Katanya didatangi, kalau misalnya orang soleh itu nanti didatangi dengan penampakan yang cantik rupawan. Iya, senang. Gitu ya. Jadi sudah digambarkan istana yang indah, keadaan yang lapang, bau yang harum, wangi. Gitu ya. Kemudian itu yang 2 kali sekian meter itu seakan sempit, tapi dia merasakan bahwa nikmat. Tapi ada orang yang ketakutan, gitu, gelap ini keadaan. Sampai nanti ditanya kan, datang ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Ma imamuka, apa imammu? Apa petunjuk dalam hidupmu? Aina kiblati, kemana engkau kiblatnya? Terus itu semua ditanya kan. Allahu Akbar. Jadi intinya, ya seperti apa gambaran alam kuburmu, seperti inilah gambaran amal solehmu ketika di dunia. Maka sibuklah beramal soleh, agar amal soleh itu mengantarkan kebaikan di kuburmu nanti. Dan seperti apa buruknya alam kuburmu, maka seburuk inilah perbuatan dosamu saat di dunia ini. Dan maka, itu lamanya sampai datang hari kiamat. Sampai nanti dihancurkan semuanya. Dan ketika nanti di sana kan yang menjawab bukan lisan kita kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari nanti mulut dikunci, tangan bicara, kaki jadi saksi dengan apa yang dia lakukan. Jadi pada akhirnya ini semua akan ditanya oleh Allah. Dan alam kubur adalah persinggahan pertama sebelum nanti kita bertemu dengan alam akhirat yang selamanya. Maka lagi-lagi tadi,
Kalau ditanya, Ustaz, gimana caranya agar kita terhindar dari siksa kubur? Ya satu, istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan. Maka minta sama Allah agar diistiqomahkan. Ada doa kan yang suka kita baca. Ya. Nah, kita minta semuanya secara menyeluruh tuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Doa yang tadi di awal kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa itu ayo salat diperbaiki, puasa Ramadannya dijaga betul, baca Quran, termasuk ada baca Quran. Kata Nabi, ada satu surat yang bisa menjaga dirimu dari siksa kubur. Apa surat itu? Suratnya ada 30 ayat. Dan dimulai dengan tabarakalladzi biyadihil muluk. Ternyata surat Al-Muluk. Orang yang biasa baca Al-Muluk, maka dia akan dijaga dari siksa kubur. Bisa jadi syafaat juga. Jadi syafaat juga. Iya kan? Kemudian sibuk beramal dari mulai sekarang. Iya. Ya. Kemudian setelah itu doa sama Allah. Jadi intinya doa, amal, doa lagi, amal lagi. Kalau udah berbuat dosa, taubat, amal, taubat, amal. Terus sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Makanya di antara ciri dan tanda Allah mencintai hambanya, salah satunya adalah Allah akan mengantarkan hambanya itu untuk senantiasa menghadirkan ketaatan. Sampai kapan? Husnul khatimah. Itu yang kita minta kan. Makanya taubat sebelum wafat, rahmat ketika wafat, ampunan setelah kami wafat, dan apa? Ringankan sakaratul maut kami. Masya Allah. Makanya sebenarnya kita ini akan terus berperang dengan syaitan sampai kapan? Sampai mati ya. Sampai nanti sakaratul maut. Setan itu terus menggerogoti kita agar lisan kita nanti di ujung gak bilang Allah tuh. Maka karena nanti itu janjinya setan ya dulu ya. Maka pas sakaratul maut orang kan digambarkan digoda gitu. Ada yang mohon maaf pas mati masih mikirin dunia, ada. Tapi ada orang yang ketika sakaratul maut itu ikhlas, ridho ya Allah, ambil ya Allah gitu. Tenang gitu. Makanya kan dibantu oleh keluarga, talqin, ikut sama-sama mengucapkan kalimat Allah, 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 Allah agar mudah gitu. Oke. Maka mulai sekarang jaga hubungan kita dengan Allah. 2, jaga hubungan kita dengan manusia. Belajar memaafkan jika disakiti, belajar minta maaf jika menyakiti. Karena itu kan akan mengantarkan episode-episode kehidupan kita. Masya Allah. Ingat, dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat meninggal kita. Ya, betul. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Masya Allah. Kita akan bahas ya. Baik. Di segmen berikutnya Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pedihnya azab kubur. Ahilman, tadi kan kita sudah mendapatkan gambaran ya. Kita tuh perlu mempersiapkan, perlu motivasi bahwa hidup di dunia ini iya memang sebentar dan masih panjang loh perjalanan kita. Salah satu yang akan kita hadapin setelah dunia ini adalah itu tadi, alam kubur. Gimana ya kita bangkit dengan motivasi supaya kita siap juga nih menghadapi periode-periode kehidupan yang akan kita lalui. Gitu. Iya. Ada beberapa langkah yang harus kita hadirkan. Yang pertama, jalannya adalah jalan taubat ya. Bertaubat kepada Allah sesegera mungkin, secepat mungkin dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Sering saya sampaikan begini Mbak Mila. Kenapa Allah masih berikan usia kepada kita sampai saat ini? Boleh jadi 2 alasannya. Yang pertama, karena Allah tahu amal kita masih sedikit.
Sehingga Allah berikan usia agar di sisa usia ini kita memperbanyak bekal amal kita sebelum kita kembali kepada Allah. Atau yang kedua, karena Allah juga tahu dosa kita banyak. Sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan. Maka jalan yang pertama langkahnya adalah taubat. Segera bertaubat kepada Allah. Orang yang dicintai oleh Allah salah satunya adalah orang yang pernah tenggelam dalam dosa, kemudian dia diberikan fursatut taubah. Dia diberikan kesempatan untuk bertobat. Maka Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Maka segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, jalan taat. Ya, yuk perbaiki ketaatan kita kepada Allah. Yang kemarin lalai, yang kemarin banyak hilaf, yang suka lupa, ayo, yuk dekat lagi sama Allah yuk. Ya, taat lagi kepada Allah yuk. Karena hakikatnya setiap manusia itu kan ada pada dalam kondisi fitrah sebenarnya. Hakikatnya baik semua manusia itu. Setuju. Hanya mungkin karena ada keadaan yang dia dapatkan sehingga mengarahkan pada sesuatu yang tidak baik. Kita ini berawal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan saya jadi ingat sebenarnya kita tuh punya sinyal kalau Iya. misalnya kita tuh lagi jalannya keliru gitu. Iya. Allah tuh pasti ngingetin ya Dan dengan yang cara paling mudah spesifik ya, begini, Hilman. kalau Mbak Mila mau membedakan ini dosa apa enggak gitu ya, simple. Kalau ada rasa gelisah di hati, Ya udahlah ya. itu sinyal tuh. Kok rasanya nggak Kurang pas ya? Kok rasanya resah ya? Nah, itu kayaknya ada sesuatu yang nggak baik. Gitu. Nah tapi kalau kebaikan kan pasti mengantarkan kepada kebaikan juga. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Makanya sesuatu yang nggak baik itu pasti menggelisahkan. Berbohong, ya kan? Ya. Menipu orang lain. Itu jangan kira orang yang nipu itu nggak gelisah. Gelisah. Jadi kalau kita ditipu jadinya ya udah aja biarin aja ya, Bukan ikhlasin dong. aja. Ya, Maksudnya maksudnya- kan karena kadang-kadang kita dendam gitu Ya, misalnya. makanya Pasti begini, pasti begitu. makanya ada penelitian ya. Jadi curhatan Nggak sendiri. apa-apa. Ada penelitian. Ternyata nggak ada satu sikap yang mengarah pada dendamnya hati yang mengantarkan penyakit di tubuh kita. Jadi ternyata nih kalau kita bedah nih, semua penyakit yang nempel pada badan kita itu berangkat asal muasalnya dari hati yang bermasalah. Dengki, dendam, marah ke orang yang gak berkesudahan, Iya. benci ke orang. Ternyata itu, coba menurut saya mah rugi dua kali. Iya sih. Satu, udah mah dia disakiti, yang kedua dia mengizinkan diri dia sendiri. sakit hati dan sakit badannya karena hati yang kotor tadi. Kebayang kira-kira? Iya, kebayang. Iya kan? Maka satu jalan taubat, dua jalan taat. Udah saatnya kita mendekat kepada Allah. Iyalah ya. Agar kemudian kita punya orientasi yang ketiga nih. Orientasi hidupnya jangan hanya dunia, tapi akhirat. Nah, perjumpaan bertemu dengan akhirat akan melalui apa namanya kuburan ini. Iya, betul. Berarti, bukankah orang yang cerdas itu adalah orang yang punya tujuan hidup? Yes, Iya enggak? Mbak Mila, kalau kerja ada target enggak? ada. Dan biasanya target itu kan yang jadi KPI. Iya. Salah satunya. Maka orang ketika bekerja pasti akan lihat targetnya apa. Makin dia punya target, maka dia makin semangat untuk bekerja. Nah sekarang, target hidup kita apa? Kalau targetnya dunia, ya hanya dunia kita dapatkan. Tapi kalau targetnya akhirat, ada alam kubur yang akan kita datangi. Maka kita menatap itu semua. Oh itu yang akan kita datangi. Apa bekal persiapan kita untuk sampai ke sana? Nah, satu jalan tobat, dua jalan taat, yang ketiga jalan tujuan kita harus dipastikan ke depan. Nah baru yang keempat, ya udah sekarang siapkan amal-amalan kecil, amal-amal ringan, tapi bisa mengantarkan pada kebaikan akhirat kita, pada alam kubur kita. Termasuk tadi doa yang banyak, baca al-muluk. Iya, baca Coba, al-muluk. dulu kan Mbak Mila, mohon maaf ketika dulu kita kecil ya, ini saya juga sama ya. Kita belajar dapat ilmu dari guru kami di pesantren, rutin baca al-muluk ya. Iya dulu. Biar nanti terjaga dari siksa api kubur. Itu kan jadi kuat tuh. Iya. Kita tuh nggak mau Semangat tidur gitu. dulu sebelum baca al-muluk. Nah terus kenapa sekarang nggak? Misalnya, kalau Mbak Mila kan insya Allah masih rutin. Aduh ya Allah, doakan terus istiqomah ya Hilman. Amin, amin, amin. Ya Allah, Nah ya Rahman. ini kenapa nih? Kenapa dulu bisa sekarang enggak? Oh Iya, berarti iya, ada iya. orientasi yang perlu di reset yang lagi perlu ya. direvisi Direvisi, kira-kira. perlu di set lagi. Diingatkan kembali. Insya Allah ini akan jadi jalan. Jalan taubat, Amin, amin. jalan taat, jalan tujuan kita dipastikan. Dan yang keempat ya tadi,
lakukan amalan-amalan ringan, amalan kecil, tapi bisa menyelamatkan kita dari alam Masya kubur. Allah, betul. Amalan-amalan itu ya, yang Ya, nanti akan jadi cahaya juga buat betul. kita ya Hilman. Makanya kita harus ingat ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah. Yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarah, Allah balas kebaikan. Yang berbuat buruk, Allah juga balas keburukan. Terus untuk apa kita sibuk dengan keburukan kalau kebaikan ada balasannya? Mending fokus dengan kebaikan. Fokus jadi Setuju. orang baik. Kita itu tidak dituntut untuk lebih baik dari orang lain. Ya. Tapi kita hanya dituntut untuk dituntut dari hidup kita yang sebelumnya. Betul. Udah, Masya Allah. fokus dengan itu. Baik, fokus dengan kebaikan. Ahilman, Ya. tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program seperti biasa pemirsa. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik dan juga tentunya menjadi hamba Allah yang lebih baik. Amin. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.